di video kali ini saya akan menjelaskan tentang likuifaksi atau pencairan tanah. Teman-teman tentu tahu kan kalau di Indonesia sekarang sering terjadinya bencana alam. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apa penyebab serta cara menghindari bencana alam tersebut? Sebelum kita memasuki pembahasan, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia berada di Ring of Fire? Indonesia terletak di sebuah lingkaran atau biasa disebut cincin api. Hal ini menimbulkan alasan yang masuk akal mengapa Indonesia mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan, dan juga gunung berapi. Cincin api ini merupakan lingkaran aktif bumi yang bisa bergerak sesuai dengan keadaan pada inti bumi. Selain Indonesia, ada juga beberapa negara lain seperti Jepang dan juga Hawaii. Berbicara soal gempa dan juga tsunami, sebenarnya jika ditinjau dari geografisnya, teman-teman bisa melihat banyak sebab dan juga jenis dari gempa dan tsunami. Masing-masing kejadian biasanya dikarenakan alasan yang berbeda-beda. Contohnya gempa. Gempa bisa disebabkan oleh gunung berapi, lempengan yang bergeser, dan juga penyebab lainnya. Selain itu, kejadian juga bisa terjadi di dua tempat. Yang pertama di daratan dan yang kedua juga di dalam laut atau di dasar bumi. Salah satu yang terjadi di Palu dan Donggala kemarin. Selain tsunami yang merusak berbagai rumah warga, teman-teman tentu juga tahu bahwa kota ini dilanda gempa dengan kekuatan yang cukup besar, yaitu 7,5 skala Richter, di mana kekuatan ini mampu menghancurkan satu gedung dengan bangunan yang terbuat dari beton. Setelah diperiksa, penyebab utamanya yaitu likuifaksi. Ya teman-teman, kita akan masuk tentang pembahasan apa itu likuifaksi. Likuifaksi atau pencairan tanah merupakan fenomena di mana tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan serta kekuatan karena adanya tegangan. Misalnya gempa bumi ataupun perubahan lain secara mendadak dan menyebabkan sifat tanah yang padat berubah menjadi cair. Karena tanah berubah menjadi cairan, maka tempat yang paling berisiko adalah tanah yang memiliki tipe tanah berpasir. Karena pasir cenderung memiliki pori atau rongga dan mudah untuk terkena tarikan. Setelah mengetahui pengertiannya, teman-teman kita akan masuk ke dalam dampak yang akan terjadi jika sebuah area terkena pencairan tanah atau likuifaksi. Ada beberapa yang akan dirasakan, diantaranya yang pertama yaitu tanah bergeser, khususnya rumah dan bangunan yang ada di atasnya akan roboh atau ikut bergeser. Yang kedua, permukaan tanah menjadi turun dan membuat perbedaan permukaan. Atau akhirnya area tersebut akan seperti bukit, ada yang turun dan juga ada yang naik ke permukaannya. Yang ketiga, material di atas tanah dapat hanyut semua. Jika kita mengamati proses terjadinya likuifaksi, sebenarnya mudah. Namun permasalahan utamanya adalah likuifaksi tidak dapat dideteksi dengan alat. Berbeda dengan tsunami yang dapat dideteksi menggunakan alat. Likuifaksi sangat bergantung pada getaran dan juga gempa, sehingga teman-teman tidak bisa menilai bahwa gempa tersebut bisa menyebabkan pencairan tanah atau tidak. Namun hal ini jelasnya bahwa fenomena gempa bumi ini terjadi di zona dengan tanah yang mengandung air tinggi sangat berisiko. Biasanya fenomena ini terjadi untuk tanah yang dekat dengan laut atau pantai. Bisa juga terjadi gempa di daerah yang kaya akan air dan juga tanahnya berpasir. Maka likuifaksi bisa terjadi begitu saja. Ya teman-teman, kita akan masuk tentang pendapat dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau menjelaskan tentang likuifaksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu semburan air yang ada di dalam tanah keluar memancarkan layaknya air mancur dan merusak struktur tanah sekaligus. Dan juga kejadian lapisan pasir yang terbawa gempa sangat kuat sehingga air yang ada terperas dan mengalir membawa lapisan tanah. Kejadian ini juga sama halnya dengan likuifaksi pertama, sama-sama akan menghanyutkan tanah. Berbicara soal bahaya, semua bencana alam dan fenomena alam tentu membahayakan, apalagi yang bersifat merusak dan terjadi secara besar-besaran layaknya likuifaksi yang terjadi di Palu. Tentu bukanlah hal yang aneh jika semua bangunan dan benda yang terkena likuifaksi hanyut dan tidak tersisa, bahkan menelan banyak korban. Untuk itu, likuifaksi memang sangat bahaya karena sifatnya seperti banjir, ditambah dengan kandungan tanah. Jika ada yang terhanyut, maka akan sulit menyelamatkan, karena bukan di air jernih atau air biasa, namun
bersamaan dengan struktur tanah dan bangunan lainnya yang ikut hanyut. Teman-teman, kita perlu tahu bagaimana cara menangani likuifaksi. Sebenarnya, fenomena ini tidak bisa ditangani. BMKG sendiri hanya bisa memberi peringatan akan bahaya tsunami atau tidak setelah gempa atau likuifaksi. Teman-teman bisa membenahi dan menata area yang terkena pencairan tanah jika gempa sudah benar-benar selesai dan juga pergerakan tanah sudah tidak ada kembali. Selain itu, teman-teman harus menunggu tanah kembali untuk solid jika ingin membangun bangunan di area bekas terkena likuifaksi. Namun hal ini akan memakan waktu tahunan agar tanah bisa kembali kuat dan solid lagi. Ya teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk teman-teman sekalian.